Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu. Selamat datang di SMA Negeri 1 Karangnongkong tahun ajaran 2021-2022 calon peserta didik. Oke, di MPLS hari ini ketemu dengan saya Agus Heri Winarno SPD. Materi MPLS hari ini adalah wawasan kebangsaan dan karakter diri. Selamat mengikuti. Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu. Untuk sesi hari ini kita masuk ke tema pembinaan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Yang akan kita sampaikan di sini kepada calon peserta didik adalah kita harus memahami wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu nanti akan terdiri dari wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara, serta wilayah teritorial. Oke, kita lanjut untuk memahami tentang pengertian wilayah negara. Di pengertian wilayah negara ini, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut. Oke, lanjut. Untuk lebih jelas, kita masuk ke jenis wilayahnya. Ada wilayah daratan. Wilayah daratan itu bisa rawa, sungai, gunung. Dan untuk penentuan batas wilayah ini nanti ditentukan oleh perjanjian antar negara atau traktat. Misalnya perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis batas tertentu dengan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari 1973. Oke, lanjut. Di wilayah lautan. Untuk wilayah lautan ini pada umumnya batas laut teritorial dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Pada awalnya terdapat dua pandangan pokok mengenai wilayah lautan, yaitu res nullius dan res communis. Res nullius itu adalah laut tidak ada yang memiliki. Konsepsi ini yang menyatakan bahwa laut itu dapat dimiliki dan diambil oleh tiap negara. Sementara res communis adalah laut milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Ini wilayah lautan ya. Kemudian kita lanjut ke wilayah udara. Nah, wilayah udara ini merupakan daerah yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi, baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. Pada saat ini belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara. Kita lihat di pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang kemudian diganti oleh pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Mengenai ruang udara, airspace, di kalangan para ahli masih terjadi silang pendapat karena berkaitan dengan batas jarak ketinggian di ruang udara yang sulit diukur. Kemudian kita lanjut di wilayah ekstrateritorial. Daerah ekstrateritorial adalah daerah yang atau wilayah kekuasaan hukum suatu negara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum negara lain. Ini misalnya apa? Kantor kedutaan. Misalnya kantor kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia, kantor kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia, sebaliknya demikian. Itu namanya daerah ekstrateritorial. Kemudian kita lanjut ke mengetahui simbol-simbol kebangsaan. Kita lanjut ke Pancasila, ke lambang Garudanya, gitu kan? Lambang Garuda Pancasila. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Berikut ini ya makna-maknanya. Garuda dipakai sebagai simbol negara untuk menggambarkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa dan negara yang kuat dan besar. Terus kamu bisa lihat warna kuning di sini, ini kan ada warna kuning, ini kan. Ini artinya
menggambarkan kejayaan dan keagungan. Kemudian memiliki sayap, memiliki paruh, memiliki cakar, dan ekor. Itu melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Kemudian kita lihat di jumlah bulu. Pada lambang Garuda Pancasila itu bulunya ini ya, beberapa bulu baik di kaki, di sayap, di leher itu menunjukkan bahwa tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Jumlah bulu pada masing-masing sayap, ini ya sayap ini ada 17. Kemudian jumlah bulu pada ekor ini ada 8. Kemudian jumlah perisai pangkal ekor ada 19 ini kan. Nah, ini ada 19. Kemudian jumlah bulu di leher ini ada 45. Jadi kombinasinya menjadi 17 Agustus 1945. Oke, lanjut. Kemudian lambang pada perisai ini. Di perisai ini ada lambang bintang. Bintang itu diartikan sebagai lambang sila pertama, yaitu Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan perisainya hitam, ya kan? Perisainya hitam, itu kan. Kemudian bersudut 5 yang menggambarkan agama-agama besar di Indonesia. Rantai lambang sila kedua. Rantai mana rantai? Oke, rantai. Ini adalah lambang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai, menandakan hubungan manusia satu sama lain. Kemudian di sila ketiga dilambangkan pohon beringin. Artinya pohon beringin itu kan merupakan pohon yang kuat dan tumbuh menancap ke tanah, sehingga melambangkan persatuan Indonesia. Sila ketiga. Ya, lanjut di sila keempat, lambangnya adalah sila keempat, itu lambangnya adalah banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya hewan yang suka berkumpul, sehingga menandakan bahwa manusia itu berkumpul untuk bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya padi dan kapas itu mencerminkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Tercukupinya kebutuhan tersebut merupakan syarat utama dalam kemakmuran yang merupakan tujuan dari sila kelima. Sandang dan pangan kebutuhan dasar dilambangkan padi dan kapas. Oke, lanjut. Makna warna pada Garuda Pancasila ini ada beberapa warna ya kan, ada warna kuning, ada warna putih, hitam, merah, hijau gitu ya. Ini masing-masing memiliki makna. Warna putih misalnya, warna putih perisai kiri bawah dan kanan atas, serta pita, ya ini ya pita yang dicengkram oleh burung Garuda itu melambangkan kesucian, kebenaran dan kemurnian. Warna hitam itu artinya pada kepala banteng Bhinneka Tunggal Ika perisai itu kan, tengah latar belakang bintang itu melambangkan keabadian. Kemudian warna merah, sini ada warna perisai kiri, gitu kan, banteng di lantai memiliki makna keberanian. Kemudian warna hijau sebagai warna pohon beringin itu mempunyai makna kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning lanjut, ya kan, warna kuning, warna Garuda, bintang, rantai dan padi memiliki makna kebesaran, kemegahan dan keluhuran. Oke, kita lanjut di Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ini diartikan Pancasila merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Kemudian Pancasila yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya
kepribadian bangsa Indonesia itu sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus berdiam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Oke, lanjut. Yang keempat adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang ada yang berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. Oke, kita ambil suatu kesimpulan setelah membahas tentang pembahasan kebangsaan atau kebangsaan, nanti akan kita kesimpulkan dalam bentuk karakter yang akan kita miliki selaku warga negara Indonesia dan kalian sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Karangnongko. Pembentukan karakter yang pertama adalah jiwa dan semangat nasionalisme, kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta produk dalam negeri, bangga sebagai pelajar Indonesia. 5 hal inilah yang karakter yang harus kalian miliki sebagai warga negara Indonesia, sebagai pelajar SMA Negeri 1 Karangnongko. Demikian materi MPLS hari ini, bahasan kebangsaan dan karakter diri. Kita lanjut dengan tugas-tugas individu yang akan kita kirimkan ke masing-masing kelompok belajar. Jadi nanti kalian ada penugasan yang harus dikirim. Demikian, tetap sehat, tetap jaga kondisi kalian, ikuti himbauan pemerintah 5M. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.